Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Siang ini kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 menghadiri persidangan bahwa sesuai dengan penetapan majelis hakim mengenai perkara prestasi sesuai dengan telah diajukan oleh pihak penggugat telah dicabut secara resmi. Ini sebenarnya kami inginkan supaya pencabutan itu melalui mekanisme, bukan di media. Jadi dengan adanya pencabutan berdasarkan penetapan majelis hakim, dan itu silahkan ke media, itu yang benar. Hanya masalahnya kami melihat bahwa ke depan, ya mari kita serius. Selama ini kami anggap ini Wan Prestasi adalah komedi. Untuk ke depan kami akan serius untuk mendampingi klien kami Dr. Reja. Jadi begini, jadi selama ini kami bercanda ya, karena kami melihatnya sebagai komedi. Jadi komedi Wan Prestasi sudah selesai. Ya, selanjutnya kami nggak bisa lagi seperti yang lalu itu cakak kiri nggak bisa lagi. Mulai hari ini kami harus kembali ke habitat kami sebagai advokat. Ya, kami akan ngomong serius, tidak bisa lagi seperti yang lalu. Kalau yang lalu kan suka bercanda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan gugatan ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan pemberian uang 4M. Ini membuktikan. Jadi kami berharap kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim perkara 362 dan 363 supaya ini dicatat, ya, dicatat dalam memori mereka bahwa tidak ada perjanjian uang 4M. Ini sah ya, tidak ada perjanjian. Karena itu dicabut, ya, tidak ada perjanjian. Yang ketiga ingin saya sampaikan adalah kemarin media kan suka nanya strateginya penggugat ini, strateginya apa? Rahasia ya. Oke, saya buka rahasianya ya. Saya buka rahasianya. Kita perhatikan sengaja dibikin eksepsi 120 halaman sehingga jaksa penuntut umum sama hakim itu, majelis hakim harus membacanya kan satu persatu, itu kan makan waktu ya. Sehingga sekarang sudah 1 bulan lebih penahanan ya, hanya putusan sela yang didapat. Ya, bisa bayangkan kalau hanya untuk menetapkan putusan sela harus butuh waktu 1 bulan lebih. Bagaimana menentukan pokok perkaranya? Bisa jadi nanti waktu Natal baru bisa putus, sehingga sebelum waktu penahanannya habis ini kita main bisa bebas. Jadi saya takut ini strateginya. Jadi kami berharap kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim supaya diadakan sidang 3 kali lah seminggu supaya cukup waktu, karena saya hitung-hitung tinggal 56 atau 57 hari lagi masa penahanannya. Jadi kalau dibikin sekali seminggu, ya Natal baru selesai. Ya kita harapkan 3 kali seminggu lah. Ya supaya strategi mereka itu bisa dikalahkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim. Ya, mungkin itu. Mungkin lega tidak bang dengan akhirnya mereka penggugat meminta gugatan? Baik, saya sampaikan lah ya. Kalau dari awal gugatan itu kami sebagai penasihat hukum dari Reja merasa ini gugatan main-main. Awalnya kita kan katakan ini modus, ternyata benar kan bahwa tidak dapat menghentikan tindak pidana yang sedang berjalan. Yang kedua, prinsipal harus wajib ketemu, wajib datang, harus bertatap muka. Ternyata memang tidak ada kewajiban seperti itu. Maka kita anggap, nah kalau memang tidak ada kewajiban untuk bertemu, tidak apa-apa yang mesti diseriuskan dalam hal ini gitu. Nah yang ketiga, ya seperti tadi disampaikan bahwa semua yang menjadi dakwaan itu adalah hak perjanjian katanya. Ternyata ini dicabut, perjanjian itu tidak ada. Di atas kertas, di atas apa, tidak ada, dicabut. Nah, jadi kita harapkan, ya kami merasa main-main juga tadinya. Akhirnya putusannya oleh pengadilan tadi kita hormati bersama. Kita terima apa yang sudah menjadi diputuskan majelis hakim. Bahwa gugatan itu dicabut dan perkara 489 itu dianggap selesai. Selesai di situ, tapi babak selanjutnya kita dipidana akan berlanjut. Jadi harapan kami pada saat pidana nanti haruslah kita teman-teman, ada pendukung, ada pihak yang lain, ya harus tertib. Tidak ada lagi sorak-menyorai. Apalagi kita dari pihak korban akan membeberkan semua masalah apa yang menjadi dakwaan terhadap ini kita. Jadi semua teman-teman, semua pendukung hormati pengadilan,
berjalan seperti kita menerima seperti ini adanya. Itu aja mungkin. Ada lagi? Mediasi gagal. Ditambah lagi berkaitan dengan dicabutnya gugatan ini secara resmi sudah sah, gugatan sudah dicabut dan sudah ditetapkan oleh majelis hakim, perkara kontestasi dinyatakan cabut dan sudah tidak ada lagi. Artinya untuk pencabutan itu memang hak dari penggugat, bukan dari kami tergugat, tapi hak penggugat. Namun kemungkinan penggugat mengetahui banyak kelemahan-kelemahan terhadap gugatan kontestasi. Daripada nanti putusannya sia-sia, makanya gugatan segera dicabut. Itu ya, mungkin itu. Jadi kami tegaskan bahwa pencabutan gugatan ini bukan pendamaian. Ya, tegas kami nyatakan bahwa pencabutan itu bukan pendamaian, tapi kelemahan pihak penggugat untuk mengajukan gugatan. Jadi Makanya dicabut. kalau dia lanjutkan dia akan kalah. Tidak ada lah, semua yang dilanjutkan, kemungkinan 99,9% kalah. Itu yang saya katakan ya, bahwa pencabutan ini ada senangnya, ada tidak senangnya buat kami ya. Kecewa kalau ibu bilang nanti kecewa nggak pakai perasaannya. Kami senangnya masalah tugas kami selesai, makanya saya pakai yang berbunga-bunga ya. Bahwa kami senang bahwa ini tugas kami selesai. Yang kami kecewa, kami sudah siapkan jawaban 200 halaman. Tapi tidak sempat kami bacakan dalam persidangan, sehingga kami sangat kecewa. Itu membuat 200 halaman ini kan membuatnya sih nggak susah, tapi kan kertas itu cukup mahal juga pakai kop surat. Jadi kecewanya kami situ tidak sempat kami bacakan kepada, sehingga media tidak tahu apa jawaban kami dalam perkara ini. Ya. Padahal hari ini kami mau berikan jawabannya Iya, setelah iya. dibacakan gugatan, kami yang memberikan jawaban Siap itu jawaban, langsung, iya. dan nunggu-nunggu minggu depan. Tapi itu makanya sangat disayangkan dicabut ya. Tapi ya sudahlah, kita selesaikan komedi One Prestasi ini, kita akan masuk ke pidananya Kamis besok, lusa. Pasti ada, kalau sehat. Kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada apapun. halangan ya. Karena seperti dikatakan rekan kami, singa dan harimau sudah diikat, sudah Dikandangin. dikandangin. Jadi aman lah pokoknya datang ke sini. Tinggal media lah, media kan baik-baik semua ya. Bang, penegasan aja, boleh dibilang nggak sih RG menang dalam kasus kontestasi? Dokter Eja, boleh dibilang menang nggak dalam kasus ini? Ya, Ya, belum betul. apa-apa sudah dicabut, gimana mau dikatakan menang kalahnya? Artinya Nilai gini sendiri ya. lah. Ya. Nah, Menang kalahnya itu kan majelis hakim menentukan bahwa mengabulkan pencabutan itu. Tapi kami merasa ada penetapan di situ bahwa itu dia wajib membayar biaya perkara. Keluarkan anggaran untuk itu. Ya, kalau kita menilai sesuatu yang menjalankan itu ya bukan menang kalahnya, tapi ada kewajiban dia harus membayar biaya perkara. Tadi sudah disebutkan majelis hakim. kau yang Ya. mulai, kau Kau yang yang mengakhiri. Jadi bukan masalah menangnya, tapi seperti saya katakan tadi ya, dengan dicabutnya gugatan prestasi, berarti kan terbukti tidak ada kesepakatan perjanjian. Itu kan selama ini didengung-dengungkan bahwa itu bukan pemerasan, itu adalah perjanjian kesepakatan. Tapi dengan dicabutnya jelas tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, sehingga jaksa penuntut umum maupun majelis hakim pidana bisa lebih mudah menyimpulkan nantinya bahwa memang ini adalah murni tindak pidana pemerasan. Ya, keuntungannya di situ. Ya, kalau untung yang lain nggak ada lah untungnya. Bang, Ya. pihak sana kan bilang bahwa ini adalah strategi agar mereka konsentrasi di kasus pidana bukan perdata. Ini kan strategi perdata bang ya. Nah, jadi mereka ingin menyelesaikan satu persatu dulu seperti itu. Makanya ketika eksepsi mereka kemarin ditolak, akan terus maraton sidang itu kan, entah seminggu sekali atau tadi abang seminggu 3 kali kan. Nah, ini adalah strategi dia agar mereka itu bisa lebih konsentrasi seperti itu. Dan kedepannya tidak ada kemungkinan juga ini akan diajukan kembali seperti apa? Baik, masalah ini pengadilan tidak pakai strategi ya. Fakta-fakta dan bukti-bukti hukum itu yang perlu dipertahankan di pengadilan ini. Bukan strategi. Kalau strategi gugat sana, lapor sini, itu bukan strategi namanya, tapi konyol. Jadi di pengadilan ini kalau kita bersidang, khususnya di perdata ini, bukti-bukti tertulis, fakta-fakta, saksi-saksi. Jadi kalau dibilang bahwa itu strategi, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kalau sidang perdata silakan jalan, pidana silakan jalan. Toh ada tim kok. Tidak semua tim mesti
pidana, bisa ke perdata. Karena itu hanya dokumen-dokumen. Tidak ada menyangkut masalah hal-hal yang sangat prinsipal. Karena formil perdata itu. Jadi saya tambahkan ya, ini kasus hukum. Jadi hukum itu seperti sampai teman saya tadi, itulah kasus hukum. Kalau strategi itu di Timur Tengah lagi perang, ya pakai di sana lah strategi bagaimana memenangkan. Tapi karena disebut strategi, ini tanda tanya buat kami, ya. Sebab di hukum nggak ada strategi. Kalau dipakai di hukum strategi berarti ada maksud, ya. Itu tadi yang saya katakan. Maksudnya bagaimana supaya masa penahanannya lewat, bebas, ya itu strategi. Jadi kalau bisa sidangnya bikin sekali 2 minggu, pasti bebas. Kalau sidangnya sekali 2 minggu. Tapi kalau dibikin 3 kali seminggu, strateginya lulus. Ya, nggak ada strategi. Bicara strategi itu hanya pembenaran. Sebenarnya secara implisit sudah jelas dia mengakui kekeliruan itu. Namun untuk menutup itu semua bicara bahwa itu strategi kami. Justru nanti kami dari pihak Reja Gladys yang akan menggugat, bukan mereka yang akan menggugat. Tapi lihatlah endingnya nanti terakhir. Ya, jadi mohon maaf kami dan nggak ketawa lagi ya, kami serius sekarang kembali kepada advokat. Nggak bisa kayak dulu lagi bercanda-bercanda. Ya, Bapak Ketua ya. Ya. Kita harus kembali ke habitat. Harus apa namanya? Kembali ke habitat. Habitat. Kembali ke habitat. Bagaimana seorang lawyer ya. Oke. Oke, terima kasih.